Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dalam setengah bulan terakhir, setiap kali dia tertidur, Nir tidak bisa menahan diri dan naik ke tempat tidur Zhu Hengyu. Setiap kali mereka bangun, keduanya selalu saling berpelukan dengan intim. Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu sangat malu, dan Nir sangat pemalu. Ini benar-benar tidak disengaja. Bahkan, terlalu dingin di tengah malam. Nir tanpa sadar mendekati Zhu Hengyu dan ingin mencari pelukan yang hangat. Satu-satunya cara untuk menghindari situasi ini adalah mengubah posisi Zhang Chunhua dan Nir. Tapi hanya memikirkannya, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Sekarang, hanya saja Nir masuk ke pelukannya, dan begitu itu mengubah posisinya. Jika Zhang Chunhua memeluknya, maka hanya memikirkan kemungkinan, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi bergidik. Bagaimanapun, tidak berani terus memikirkannya. Meskipun Zhang Chunhua kecoklatan oleh matahari, kerutan jelas muncul di kulitnya. Tapi sosok Zhang Chunhua, tetapi benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Ini jelas melotot ke depan dan ke belakang, mencekik. Alasan mengapa dia terlihat kembung adalah karena pakaian pertanian yang dia kenakan terlalu besar untuk digariskan. Dan sekarang, setiap malam, setelah memasuki tenda, Zhang Chunhua akan melepas mantelnya dan hanya mengenakan satu celana dalam. Melihat lebih dekat, pinggang Zhang Chunhua sangat tipis. Ini adalah wanita panas yang benar-benar memiliki sosok berbentuk labu. Setelah setengah bulan mengemudi, sekelompok 3 orang akhirnya tiba di dekat kota Tiandu. Sejumlah besar pejalan kaki dan kendaraan mulai muncul di jalan-jalan di sekitarnya. Di jalan, lambat laun berisik. Menghadapi adegan ini, ketiganya sangat tidak bahagia. Zhu Hengyu mengambil peta, mencari jalan yang terpencil, dan berbalik. Tujuan akhir masih kota Tiandu, tetapi ada lebih dari satu jalan ke kota Tiandu. Jalan yang dipilih oleh Zhu Hengyu sangat terpencil dan sangat sepi. Namun pemandangan di sepanjang jalan lebih indah dan segar. Mereka bertiga melaju di antara mereka. Zhu Hengyu dengan sabar mengajar ibu dan anak itu untuk mengenali kata-kata, tetapi tiba-tiba tertarik oleh aroma bunga dan tanaman. Dengan curiga, dia menoleh dan memandang lapangan di luar mobil. Lautan bunga muncul di depan Zhu Hengyu. Ini adalah. Melihat lautan bunga mekar penuh, Zhu Hengyu tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Zhu Hengyu telah melihat lautan bunga sebelumnya. Pada saat itu masih dalam kemudi Stargate. Dia dan Suliwer menanam lautan bunga seperti itu. Tentu saja, lautan bunga yang ia dan Suliwer tanam sangat rapi. Menurut jenis yang berbeda, dibagi menjadi berbagai bidang bunga. Seluruh bidang bunga diletakkan kembali. Dibandingkan dengan lautan bunga di depan, jauh lebih indah. Namun, lautan bunga di depan kita lebih megah, lebih luas, dan mencakup area yang lebih luas. Meskipun tidak ada jejak ukiran buatan, karena inilah lebih indah dan lebih indah. Bagaimanapun, tenaga kerja tidak bisa menandingi kekuatan dunia. Dibandingkan dengan keindahan alam, keindahan yang diciptakan secara artifisial itu lebih rendah. Melihat Zhu Hengyu sudah lama tidak mengatakan apa-apa, Nir dan Zhang Chunhua memandang Zhu Hengyu dengan ragu. Mereka juga melihat lautan bunga yang indah. Betapa cantiknya. Matanya menyala dalam sekejap, dan tangan Nir menggenggam tangannya, wajahnya mabuk dengan suara memesona. Zhang Chunhua tidak jauh lebih baik. Meskipun tidak ada suara di mulutnya, dia menarik kereta rusa di antara tangannya. Matanya mabuk, memandangi lautan bunga yang indah, tetapi dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Melihat rusa berhenti, Nir melompat dari rusa untuk pertama kalinya dan bersorak ke arah lautan bunga yang tak berujung. Zhu Hengyu tidak berani mengabaikan. Meskipun lautan bunga ini memang indah, tidak ada yang tahu apakah bahaya tersembunyi di bawah keindahan ini. Untuk memastikan keamanan Nir, Zhu Hengyu menyusulnya untuk pertama kalinya. Melihat kedua sosok itu pergi dengan cepat, Zhang Chunhua tidak bisa menahan tawa. Kedua orang ini adalah orang yang paling penting dalam kehidupan Zhang Chunhua. Itu adalah hal yang paling menyenangkan dan memuaskan bagi Zhang Chunhua untuk melihat mereka sangat bahagia dan bahagia. Setelah melompat dari kereta rusa, Zhang Chunhua memimpin kereta rusa ke pohon leher bengkok di sisi jalan dan mengikatnya, lalu berjalan perlahan menuju 2 orang yang berkeliaran di lautan bunga. Tepatnya, lusa adalah hari ulang tahun Nir. Mari kita tinggal di sini selama beberapa hari untuk merayakan ulang tahun Nir dan pergi di jalan. Zhu Hengyu menoleh dan menghadap Zhang Chunhua. Zhang Chunhua mengangguk dengan lembut dan berkata dengan lembut, tidak masalah, semuanya terserah Anda, apa yang Anda katakan, itu. Melihat ibunya setuju, Nir melompat dengan gembira. Pada saat ini, sisi anak Nir masih muncul. Dalam 3 hari ke depan, ketiganya tidak melanjutkan di jalan, tetapi mendirikan tenda di bawah pohon leher bengkok. Setiap hari di siang hari, Zhu Hengyu mengajak Nir bermain di lautan bunga.
Setelah 3 hari diselidiki oleh Zhu Hengyu, bagian medan Huahai ini awalnya dieksplorasi. Lautan bunga ini terletak di sebelah barisan pegunungan yang membentang ratusan kilometer di sebelah kanan, dan sebuah sungai besar berliku di sebelah kiri. Sungai melengkung besar dan pegunungan berliku membentuk lautan bunga oval ini. Seluruh lautan bunga, dengan diameter lebih dari 10 mil, tidak bisa dilihat sekilas. Adapun, mengapa lautan bunga ini tumbuh di sini tidak diketahui. 3 hari kemudian, setelah ulang tahun Nir, 3 talenta naik kereta rusa lagi dan pergi ke ibu kota. Rusa itu mulai perlahan-lahan, dan Zhu Hengyu menyaksikan lautan bunga-bunga melayang pergi, berpikir. Selanjutnya, setelah 3 hari bergegas, sekelompok 3 orang, mengendarai gerobak rusa tiba di luar gerbang kota-kota Tiandu. Dari pandangan sekilas, Tiandu Cheng benar-benar pantas reputasinya sebagai kota surga. Tembok di luar kota saja begitu megah sehingga tingginya ratusan meter. Di gerbang kota, tentara bersenjata lengkap mengenakan baju besi dan dipersenjatai dengan tombak digambarkan sebagai dijaga ketat. Jika Anda ingin memasuki atau meninggalkan kota Tiandu, Anda harus membayar biaya kota. Setiap orang perlu membayar $100 dalam 5 warna sebelum mereka dapat memasuki kota surga. Orang yang tidak punya uang sama sekali tidak diizinkan memasuki kota Tiandu. Ada 8 gerbang di ibu kota. Hampir 100.000 orang masuk dan keluar setiap gerbang setiap hari. 8 gerbang kota bertambah, dan jumlah orang yang masuk dan meninggalkan kota Tiandu setiap hari sudah cukup untuk 78.000 orang. Dikatakan bahwa Tiandu Cheng dapat menghasilkan puluhan juta uang 5 elemen setiap hari hanya dengan memasuki kota. Setelah membayar biaya masuk, sekelompok 3 orang, mengendarai kereta rusa, memasuki kota Tiandu. Saat memasuki kota Tiandu, Zhang Chunhua dan Nir terpana oleh bangunan di kota Tiandu. Di kota Tiandu, jalan-jalannya sangat luas. Dalam keadaan paralel, 12 gerbong dapat dijalankan secara bersamaan berdampingan. Di kedua sisi jalan ada gedung-gedung yang menjulang tinggi. Bangunan terpendek lebih dari selusin lantai. Yang lebih tinggi memiliki lebih dari 30 atau 40 lantai. Terutama dalam pemandangannya, sebuah bangunan yang menjulang memiliki ratusan lantai. Setelah hidup begitu lama, Zhang Chunhua dan Nir tidak mengucapkan selamat tinggal. Aku bahkan tidak memikirkannya, ada bangunan yang begitu megah di dunia ini. Melihat Zhang Chunhua dan Nir tertegun, Zhu Hengyu tampak acuh tak acuh. Belum lagi, hanya restoran penyucian di bawah komandonya, tidak peduli luas lantai atau ketinggian absolut, dapat dengan mudah menghancurkan semua bangunan di dunia 5 elemen terbalik. Setelah melihat dunia yang lebih besar, dari perspektif Zhu Hengyu, hari ini ibu kotanya tidak lebih dari sebuah kota kecil. Tentu saja, Zhu Hengyu sebenarnya tahu di hatinya. Di dunia 5 elemen terbalik ini, tidak ada yang memiliki mana. Sudah disebut langit untuk membangun gedung megah hanya dengan kekuatan daging. Dalam hal kesulitan arsitektur saja, bangunan 100 lantai di kejauhan sebenarnya jauh lebih sulit dibangun daripada restoran api penyucian. Nilainya pasti 1000 kali lebih tinggi dari Purgatory Restaurant. Di bawah kendali Zhang Chunhua, mobil rusa tercampur dalam lalu lintas dan perlahan bergerak maju. Pendatang baru ke kota-kota besar. Ketika Zhang Chunhua dan Nir terkejut, mereka segera menjadi berhati-hati dan benar-benar kehilangan hati normal mereka. Lihatlah dunia yang ramai di depan Anda, dan lalu lintas di jalan. Zhang Chunhua dan Nir benar-benar bingung. Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Secara relatif, Zhu Hengyu terlalu banyak. Zhu Hengyu telah melihat dan bepergian jauh lebih banyak di kota-kota besar dari semua kelompok etnis. Melihat sekeliling, saya menemukan peta lalu lintas kota di samping alun-alun dekat gerbang kota. Ini adalah peta yang harus diatur oleh setiap kota. Apakah itu iblis, naga, phoenix, atau iblis? Selama berada di atas kota berukuran sedang, keberadaan serupa dapat dengan mudah ditemukan di gerbang kota. Di bawah bimbingan Zhu Hengyu, Zhang Chunhua mengemudikan kereta rusa dan mencapai peta kota besar. Melihat peta jalan yang rumit dan padat. Meskipun Zhang Chunhua dan Nir tahu banyak kata, mereka masih bingung ketika mereka melihat peta, dan mereka tidak tahu harus melihat apa. Untungnya, Zhu Hengyu ada di sini, dan mereka tidak perlu mereka tahu apa-apa. Ikuti saja Zhu Hengyu dengan cermat. Ingat dengan cepat seluruh peta, peta rute, dan lokasi area utama dan bangunan utama. Zhu Hengyu kembali ke mobil rusa. Di bawah bimbingan Zhu Hengyu, Zhang Chunhua melaju perlahan menuju lokasi kota Tiandu dan perpustakaan Tiandu sambil mengendarai mobil jalan. Di sana, Zhu Hengyu dapat dengan mudah mengakses langit di atas langit, informasi dari 365 medan perang yang runtuh. Jangan salahkan Zhu Hengyu karena sangat cemas. Sepanjang jalan, Zhang Chunhua telah menghabiskan hampir 3.000 yuan dan 5 yuan untuk hasil dari produksi penjual. Jika Zhu Hengyu tidak bisa pergi ke medan perang yang runtuh sesegera mungkin dan mendapatkan uang. Ya, mereka mungkin dihadapkan pada situasi yang tidak berkelanjutan di mana mereka harus melakukan semua yang mereka bisa. Paling lambat dalam 1 minggu, Zhu Hengyu harus memasuki medan perang yang runtuh, memulai kultivasinya, dan petualangan. Perpustakaan Tiandu adalah perpustakaan terbesar di kota Tiandu.
Koleksi buku di sini juga paling banyak. Namun, jika Anda ingin meminjam buku dari perpustakaan Tiandu, Anda harus membayar harga yang sangat tinggi. Setiap bulan, ada 3.000 biaya sewa 5 warna. Perpustakaan Tiandu tidak hanya menyewakan buku ke luar negeri, tetapi juga menjual buku ke luar negeri. Itu orang lain. Pada dasarnya hanya ada 2 opsi yang tersedia. Salah satunya adalah mengajukan permohonan kartu pinjaman dan meminjam buku itu kembali untuk membacanya. Yang kedua adalah langsung membeli kembali buku mewah itu dan membawanya pulang untuk membacanya. Tapi yang jelas, Zhu Hengyu punya pilihan ekstra. Orang biasa hanya bisa melihat pilihan. Pilihan ini untuk membaca. Seluruh perpustakaan dibagi menjadi 9 lantai, masing-masing sangat besar, dan tidak ada ujung yang terlihat. Deretan rak buku tertata rapi di sana. Sejumlah besar pelanggan bepergian di antara rak buku. Seluruh perpustakaan sepi, semua orang secara sadar tetap diam dan tidak membuat suara. Diubah menjadi orang biasa. Saya takut setelah memasuki perpustakaan hari ini, mereka akan sedikit terkendali. Tempat ini terlalu besar, terlalu mewah, terlalu megah. Tetapi bagi Zhu Hengyu, dia benar-benar terbiasa dan beradaptasi dengan tempat seperti itu. Setelah Anda masuk ke sini, tampaknya Anda telah kembali ke rumah Anda. Bahkan, rumah Zhu Hengyu lebih mewah, megah dan megah daripada di sini. Meskipun nama Raja Iblis Hengyu telah dibatalkan. Tetapi pada kenyataannya, seluruh kerajaan elang emas tidak lebih dari boneka di tangan Zhu Hengyu. Belum lagi Zhu Hengyu. Di sisi lain, Zhang Chunhua, yang mengikuti Zhu Hengyu, dan Nir, sangat berbeda. Setelah memasuki perpustakaan Tiandu yang megah, hikmat, dan megah ini, ibu dan anak itu langsung terkejut. Melihat lantai perpustakaan, yang benar-benar beraspal dengan batu giok, para wanita berdiri di pintu dengan malu, berani melangkah masuk. Takut pada debu di tubuh, mengotori tanah di sini. Zhu Hengyu menghela nafas tanpa daya. Bagaimana jika tanahnya kotor? Tanahnya selalu kotor. Cukup bersihkan ketika kotor. Ada staf khusus di sini yang bertanggung jawab untuk menjaganya tetap bersih dan rapi. Tentu saja, Zhu Hengyu bukan orang tanpa etika. Sebenarnya, ibu dan anak perempuan Zhang Chunhua dan Nir adalah orang yang sangat bersih. Meskipun pakaian di tubuhnya bukan barang baru, pakaian itu selalu bersih dan rapi. Oleh karena itu, kekhawatiran mereka murni berlebihan. Tidak apa-apa, jangan takut, kamu ikut aku. Menghadapi kata-kata Zhu Hengyu, Zhang Chunhua menggelengkan kepalanya dengan hati-hati dan berkata, lupakan, aku akan menunggumu. Setelah berbicara, Zhang Chunhua berbalik dan pergi. Melihat Zhang Chunhua berbalik dan pergi dengan cepat, Zhu Hengyu membuka mulutnya dan hendak menghentikannya. Tanpa diduga, Nir menoleh untuk pertama kalinya, berniat pergi bersama ibunya. Zhu Hengyu buru-buru meraih dan meraih Nir. Bagaimana kamu pergi, bagaimana? Apakah kamu lupa cita-cita dan impianmu? Ideal, mimpi. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Nir tiba-tiba berhenti. Iya, dia ternyata adalah orang dengan cita-cita dan impian. Jika dia benar-benar bertekad untuk menjadi gadis pribadi putranya, ya, apa yang perlu dia lakukan bukan hanya selimut hangat. Ketika pemuda itu belajar, dia juga ingin menemani bacaannya, dan dia menambahkan wewangian. Jika dia hanya perpustakaan dan tidak berani masuk, maka dia mungkin bahkan tidak akan bisa menandingi seorang gadis di ranjang panas. Melihat Nir berhenti, tangan Zhu Hengyu tidak melepaskannya. Zhu Hengyu tahu bahwa dalam hati Nir pasti masih sangat gelisah. Memegang tangannya bisa memberinya rasa aman yang besar. Sepanjang jalan, penampilan Nir yang berhati-hati dan waspada segera menarik perhatian banyak orang. Ketika saya melihat orang-orang di sekitar, saya memandangnya. Nir berpikir dia gugup lagi karena dia salah atau tidak baik. Zhu Hengyu tahu bahwa dia harus mengurai. Lihat, kamu sangat cantik, kemanapun kamu pergi, kamu ditakdirkan untuk menarik perhatian. Kupikir ketika kamu berada di desa, kamu seharusnya sudah terbiasa dengan penampilan ini. Apa ini? Nir tiba-tiba meragukan surat itu. Untuk memverifikasi dugaan putranya, Nir dengan hati-hati melihat ke sekeliling. Ketika dia mencoba menenangkan pikirannya, melihat sekeliling dengan cermat, mata yang memandang ke atas adalah mata yang benar-benar menakjubkan. Perlu disebutkan bahwa, penampilan memesona ini bukan hanya untuknya. Setidaknya setengah dari mereka sebenarnya untuk Zhu Hengyu. Yang disebut Qiu Xuanang. Meskipun Zhu Hengyu hanya bergerak maju, apa yang ia keluarkan adalah aura dan temperamen yang tak terlukiskan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tetapi itu membuat orang merasa baik. Jangan berpikir, Zhang Chunhua dan ibu serta putrinya Nier melarikan diri dengan santai. Jika saya benar-benar ingin berlari, saya tidak tahu sudah berapa kali saya berlari selama bertahun-tahun. Di dunia ini, selalu ada sangat sedikit orang. Hanya tatap muka, cukup untuk membuat orang bahagia, dengan tulus sujud di hadapannya. Tidak hanya terlihat, tetapi lebih, itu adalah temperamen, semacam pesona. Ini adalah watak yang tak terlukiskan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah Zhu Hengyu tersingkir, Nier akhirnya pulih. Tidak lagi begitu gugup, dan tidak lagi malu. Zhu Hengyu tidak bisa membantu mengangguk. Apa yang saya katakan tadi bukanlah kebohongan.
Meskipun Nir lahir di desa pegunungan terpencil ribuan mil jauhnya dari Tianducheng, itu tidak berarti bahwa tidak ada keindahan di desa-desa pegunungan terpencil. Sebaliknya, desa-desa pegunungan kecil terpencil yang dapat menumbuhkan keindahan yang indah dan murni seperti Zhonggu Yulan. Dengan Nir, Zhu Hengyu melihat sekeliling. Kemudian dia berjalan ke pemandu dan bertanya tentang hal itu. Setelah menanyakan apa yang ingin dia ketahui, Zhu Hengyu membawa Nir dan berjalan lurus menuju daerah itu. Sepanjang jalan ke lantai pertama perpustakaan, di depan deretan rak buku di sudut barat daya. Segera, Zhu Hengyu menemukan label yang dipasang di rak. Buku-buku yang ditampilkan di rak ini adalah integrasi informasi dari 365 medan perang yang runtuh. Tangan surat mengambil sebuah buku dari rak dan Zhu Hengyu membaliknya. Mulai sekarang, kebijaksanaan Zhu Hengyu telah berkembang dengan sangat baik. Katakanlah itu tidak pernah lupa, sudah pasti tidak sesumbar. Namun, meskipun Zhu Hengyu memang memiliki kemampuan untuk tidak pernah lupa, yang disebut tak terlupakan harus dibaca perlahan, baris demi baris. Hampir tidak bisa melakukan 10 baris dalam sekejap tetapi masih terlalu lambat. Namun faktanya, kecepatan membaca Zhu Hengyu tidak lambat. Mengambil buku, Zhu Hengyu memegang buku itu di tangan kirinya dan memegang halaman-halaman itu dengan ibu jari kanannya. Di bawah kendali ibu jari kanan Zhu Hengyu, halaman-halaman buku yang beraroma wangi membengkak dengan kecepatan 10 halaman per napas. Buku di tangan Zhu Hengyu itu seperti ditiup angin, berputar-putar lala. Hanya dalam selusin napas, sebuah buku berubah dari awal hingga akhir. Mengangguk dengan puas, Zhu Hengyu mempercayai buku itu dan meletakkannya kembali di rak. Setelah itu, Zhu Hengyu mengambil sebuah buku lagi dan membaliknya. Melihat gerakan aneh di tangan Zhu Hengyu, Nir tercengang. Apa yang dia lakukan? Dalao Yuan berlari ke sini, hanya membolak-balik buku untuk bermain. Tidak, tentu saja tidak. Meskipun karena tubuh pertempuran Zhu Hengyu yang sempurna, tingkat integrasi dengan jam kuno Xuan hanya 30%. Untuk saat ini, kita tidak bisa bersatu, kita juga tidak bisa mempercayai pikiran. Tapi jangan lupa, kebijaksanaan tubuh perang yang sempurna sangat tinggi. Kecerdasan Zhu Hengyu sendiri telah mencapai awal 300-an, yang sudah menjadi kebijaksanaan utama. Sekilas, 10 baris yang tak terlupakan, dapat dengan mudah dicapai. Tetapi dibandingkan dengan kebijaksanaan tubuh perang yang sempurna, tubuh perang Zhu Hengyu bukanlah apa-apa. Persepsi Zhu Hengyu tentang dunia ini dan Dadao berbeda sekarang. Banyak dari pengetahuan asli juga telah berubah. Kearifan biologis benar-benar ada batasnya. Bagi kebanyakan orang, 300 kecerdasan pada dasarnya adalah batasnya. Tetapi kenyataannya, batas kebijaksanaan adalah 3000. 3000 kebijaksanaan, konsep apa itu? Jika seseorang benar-benar memiliki 3000 kecerdasan secara ekstrim. Kemudian, sekilas, dia melihat bahwa 3000 jalan akan langsung dipahami dan dikuasai. Dalam menghadapi kecerdasan absolut, semuanya akan terlihat secara sekilas. Dengan IQ 200, Anda tidak akan pernah bisa melupakannya. Dengan IQ 300, Anda dapat melakukan 10 hal sekaligus. Adapun lebih dari 300, itu hanya ada dalam legenda. Bahkan Zhu Hengyu, IQ masih dalam tahap 300, yang telah mendekati batasnya. Di masa lalu, tubuh pertempuran Zhu Hengyu yang sempurna memiliki potensi intelektual hingga 1000. Pada saat itu, Zhu Hengyu berpikir bahwa 1000 kecerdasan adalah batas langit dan bumi. Tetapi pada kenyataannya, bagaimana mungkin 1000 menjadi batasnya? Avenue memiliki 3000 kecerdasan, adalah batas sebenarnya. Ketika tubuh pertempuran yang sempurna bergabung dengan jam kuno Xuan, potensi intelektual dari tubuh sihir Xuan Zong sangat meningkat. Awalnya hanya memiliki 1000 potensi intelektual, tetapi sekarang telah meningkat menjadi 3000 potensi intelektual. Jika Anda terus berlatih, ketika suatu hari, Zhu Hengyu dapat menginspirasi ketiganya potensi intelektual. Kemudian, dengan hanya satu pandangan, Anda dapat memahami dan mengendalikan 3000 jalan. Dalam satu pemikiran, Zhu Hengyu dapat mengendalikan dunia dan menjadi surga. Dalam satu pemikiran, Zhu Hengyu dapat melampaui dunia dan menjadi tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Pengetahuan Zhu Hengyu tentang tubuh perang Xuanzong di laut tidak hanya memiliki potensi intelektual hingga 3000. Yang paling penting adalah setelah bertahun-tahun pengembangan diri, peningkatan. Kecerdasan badan perang Xuanzong telah mencapai 600. Apa artinya 600 kecerdasan? Sederhananya, selama gambar yang dilihat seperti foto, mereka disimpan satu persatu di lautan pengetahuan. Otak akan secara otomatis memparsing teks pada gambar, dan mengatur, menganalisis, mempelajari. Setelah pencernaan dan penyerapan yang menyeluruh itu belum selesai, dan itu akan diatur dalam kategori yang berbeda untuk membentuk perpustakaan informasi 3 dimensi yang lengkap. Bahkan dalam pikiranku ada dunia virtual, dan segala sesuatu di dunia ini terkendali. Meskipun Zhu Hengyu sendiri memiliki IQ di awal 300-an, dan dia baru saja berhasil mengingatnya dan melihat 10 baris sekilas, Zhu Hengyu tidak perlu membacanya sendiri. Dia hanya perlu menggunakan matanya sendiri untuk merekam informasi yang dicatat dalam buku ke dalam pikiran tubuh Xuan Zongfa.
Meskipun demikian, Zhu Hengyu sendiri masih sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang informasi tentang runtuhnya medan perang, tetapi Dharma Xuanzong dengan kecerdasan hingga 600 akan secara otomatis mengatur dan menganalisisnya. Pada akhirnya, Zhu Hengyu tidak hanya akan memberikan informasi yang paling rinci, tetapi juga melalui banyak analisis dan penelitian, serangkaian strategi yang paling masuk akal dan ilmiah dapat diselesaikan. Selama Zhu Hengyu berjalan selangkah demi selangkah menurut Index Riders, ia akan memulai jalur kultivasi yang cepat. Satu persatu, Zhu Hengyu dengan cepat menyalin. Gerakan Zhu Hengyu semakin mahir, dan awalnya diperlukan lebih dari selusin napas untuk menyelesaikan seluruh buku tanpa kesalahan. Tapi sekarang, dengan hanya 7 atau 8 napas, Zhu Hengyu dapat menyelesaikan seluruh buku. Wow, menyaksikan Zhu Hengyu membalik-balik buku satu persatu. Nir tidak bisa membantu tetapi terlihat kosong. Setelah beberapa saat tertegun, Nir mendapati bahwa tindakan Zhu Hengyu telah menarik perhatian orang lain. Secara khusus, pustakawan dari beberapa perpustakaan terdekat mengerutkan kening dan mencoba datang beberapa kali untuk campur tangan. Menarik kemeja Zhu Hengyu dengan takut-takut, Nir berbisik, "Nak, apa yang kamu lakukan?" Zhu Hengyu untuk sementara waktu menghentikan gerakan di tangannya dan tersenyum dan menoleh, "Kenapa kamu bosan? Kalau kamu bosan, kamu bisa cari sendiri bukunya. Berhati-hatilah jangan sampai merusak bukunya." Nir membuka mulutnya tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu. Zhu Hengyu memalingkan kepalanya dan terus membalik buku itu. Akhirnya, hal yang paling mengkhawatirkan tentang Nir terjadi. Dalam serangkaian langkah kaki yang tajam, seorang pustakawan di dekatnya akhirnya tidak bisa tidak berjalan. Di dekat lorong, pustakawan berbisik, "Tuan ini." Ya, Zhu Hengyu sangat tidak senang karena flipping terputus. Kenapa perpustakaan tidak memiliki peraturan? Jangan biarkan pelanggan diganggu sesuka hati. Administrator membuka mulutnya dan berkata dengan canggung, "Saya tidak berusaha mengganggu Anda itu, saya tidak mengerti Anda." Sebelum administrator selesai berbicara, Zhu Hengyu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Anda tidak mengerti apa masalahnya dengan saya. Apakah saya memiliki kewajiban untuk membantu Anda menyingkirkan keraguan? Jangan menunggu sampai pustakawan selesai berbicara." Zhu Hengyu memotongnya lagi, "Apakah aku melanggar bukunya? Atau apakah aku bilang, aku melanggar peraturan perpustakaan Tiandu?" Pustakawan itu berkata dengan hati-hati, "Itu tidak ada di sana." Menghadapi pustakawan, Zhu Hengyu tampak serius, diam-diam menunggu. Menghadapi tatapan megah Zhu Hengyu, pustakawan itu membuka mulutnya untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Apa yang Zhu Hengyu katakan tadi telah memblokir semua masalahnya. Seperti kata Zhu Hengyu, dia penasaran, dia tidak mengerti, itu tidak ada hubungannya dengan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak memiliki kewajiban untuk membantunya menghapus keraguannya. Meskipun Zhu Hengyu cepat-cepat membolak-balik buku-buku, itu tampak aneh, tetapi dia tidak melanggar peraturan perpustakaan. Dalam hal ini, apa yang bisa dia katakan? Membuka mulutnya untuk waktu yang lama, pustakawan tersenyum dan berkata, "Saya tidak punya masalah, silakan lanjutkan membaca. Jangan ganggu aku jika kamu baik-baik saja, waktuku sangat berharga." Setelah menyelesaikan pidatonya, Zhu Hengyu berbalik dan menarik sebuah buku dari rak buku lagi dan dengan cepat membacanya. Wow, setelah 6 atau 7 napas, satu buku lagi dibaca, dan Zhu Hengyu mengembalikannya ke rak. Terlepas dari keraguannya, pustakawan itu tidak berani mengganggu Zhu Hengyu. Kalau tidak, begitu mereka benar-benar membuat marah orang lain, mereka digugat ke bos. Dia tidak bisa makan dan berjalan. Jangan berpikir bahwa Zhu Hengyu terlalu mendominasi. Meskipun kata-kata Zhu Hengyu tidak sopan, dia diam-diam menunjukkan solusi untuk pustakawan. Alasan mengapa Zhu Hengyu berbicara dengan keras adalah untuk berbicara kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka semua dapat membuktikan bahwa pustakawan ikut campur. Dengan cara ini, bahkan jika manajemen tingkat atas dari perpustakaan Tiandu datang, dan administrator bertanggung jawab, dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Bukannya dia menolak untuk mengelola, dia telah berhasil. Namun, mereka tidak melanggar aturan dan peraturan perpustakaan Tiandu. Dia ingin mengendalikannya, dan dia tidak bisa mengendalikannya. Oleh karena itu, meskipun di permukaan, Zhu Hengyu sombong dan tidak manusiawi, tetapi pada kenyataannya, apa yang dia lakukan sangat baik. Setiap kata dan perbuatan sebenarnya membantu pustakawan. Dia kembali ke jabatannya dengan gusar, dan pustakawan diam-diam merasa marah untuk sementara waktu. Tapi seiring berjalannya waktu, pustakawan akhirnya pulih. Kata-kata Zhu Hengyu, meskipun sangat sopan, bahkan sedikit agresif. Namun, dia mengambil tanggung jawabnya dengan bersih. Tidak peduli seberapa jauh, dia tidak perlu bertanggung jawab. Mengangkat kepalanya dengan takjub dan melihat ke arah Zhu Hengyu. Tiba-tiba, pustakawan itu tidak bisa tidak mengaguminya. Sisi lain, Nir terkejut pada awalnya. Dia tidak mengerti mengapa putranya begitu agresif dan agresif. Bagaimanapun juga ia bekerja untuk orang lain, menyebabkan ketidaknyamanan. Bahkan jika Anda ingin berbicara, Anda bisa menjadi lebih lembut. Anda tidak perlu bersikap dingin, agresif.
Dalam keraguan, Nir mau tidak mau berpikir. Namun segera, Nir tampaknya mengerti segalanya. Asli, yang disebut kebaikan tidak selalu lembut, kadang-kadang, jenis dan agresif untuk menjadi agresif dan agresif. Dengan berlalunya waktu, Zhu Hengyu dengan cepat membaca 365 buku di seluruh rak. Dari Zhu Hengyu melangkah ke perpustakaan Tiandu, hingga Zhu Hengyu memegang Nir dan meninggalkan perpustakaan Tiandu, seluruh proses memakan waktu kurang dari 1 jam. Sepanjang jalan, Nir tampak bingung. Sampai dia keluar dari perpustakaan Tiandu, dia masih tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Zhu Hengyu. Meskipun dia memikirkan, akankah? Kemudian, setelah berputar kembali, dia membacanya. Tapi setelah sedikit merenung, aku tahu itu konyol. Jangan lupa untuk melihatnya, 10 baris sekilas itu sudah batasnya. Anda tidak dapat membaca kecepatan 10 halaman, bagaimana Anda bisa membacanya? Setelah meninggalkan perpustakaan Tiandao, Zhu Hengyu mengambil Nir dan kembali ke Luce. Setelah naik kereta rusa, Zhu Hengyu tersenyum dan berkata kepada Zhang Chunhua, sekarang, mengemudi ke jalan di sudut barat laut, ada restoran mie yang sangat bagus di gang di sana. Ayo makan siang. Zhang Chunhua mengangguk lagi dan lagi. Sejujurnya, dia sudah sangat lapar. Setelah makan bahagia, Zhu Hengyu melihat waktu dan menemukan bahwa sudah hampir waktunya. Ketiganya kembali ke kereta rusa, di bawah bimbingan Zhu Hengyu, kereta rusa perlahan melaju menuju alun-alun kota utara. Sepanjang jalan melalui, Zhang Chunhua dan Nir benar-benar tersesat. Di hutan bangunan Bluestone yang tak tertandingi ini, mereka bahkan tidak bisa menentukan arah. Jika Zhu Hengyu menemukan tempat sekarang dan menjualnya, saya takut mereka tidak akan menemukan jalan pulang selama hidup mereka. Meskipun, saya percaya Zhu Hengyu di hati saya, tetapi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa saya tidak khawatir sama sekali. Meskipun Zhang Chunhua sudah tua, dia masih sangat populer sebagai pengasuh anak. Belum lagi Nir, setelah dikirim ke King Lou, setelah sedikit pelatihan itu pasti keberadaan kelas 1. Dan yang paling penting adalah, tidak peduli apa yang Zhu Hengyu akan lakukan, mereka benar-benar tidak mampu berkonfrontasi. Melihat Zhang Chunhua dan ibu dan anak Nier, Zhu Hengyu bisa menebak pikiran batin mereka dengan cara yang menakutkan. Saya ingin menjelaskan beberapa kata penghiburan, tetapi tahu itu tidak berguna. Untungnya, tidak peduli seberapa khawatir mereka itu tidak akan lama. Di atas kubah langit, 365 fragmen dari medan perang yang runtuh. Ada 5 fragmen yang lebih kecil dari medan perang, yang dibuka sekali sehari. 5 potong fragmen medan perang utama yang hancur ini sebenarnya bukan benar-benar kehancuran medan perang. Alasan utamanya adalah kelima fragmen ini terlalu kecil. Jaraknya terbalik, dan jaraknya terlalu dekat. Karena dekat lebih besar dan jauh lebih kecil. Berdiri di batas 5 elemen terbalik dan menatap kubah langit, 5 fragmen ini adalah 5 terbesar. Namun, jangan berpikir bahwa itu akan terbuka setiap hari dan Anda akan memiliki kesempatan untuk masuk setiap hari. Batas 5 elemen keseluruhan terbalik dibagi menjadi 5 area, timur, barat, selatan, utara, tengah, dan tengah. Meskipun 5 keping medan perang yang pecah memang dibuka sekali sehari, sorotan terbuka pada akhirnya terbatas. Untuk setiap pecahan yang patah, 10 balok traksi dapat diproyeksikan setiap hari, total 50 batang traksi. Posisi 50 batang traksi ini diubah secara acak. Keacakan ini tidak sepenuhnya acak. Keacakan ini bersifat acak dalam rentang terbatas menurut aturan tertentu. Malam ini, sinar cahaya akan muncul di alun-alun utara ibu kota. Balok traksi ini persis salah satu dari 50 batang traksi hari ini. Dan sinar traksi ini, untuk kota Tiandu, hanya muncul setiap bulan hari ini. Jika Anda melewatkan hari ini dan ingin memasuki medan perang, Anda hanya bisa menunggu bulan berikutnya hari ini. Untuk seluruh dunia 5 elemen yang terbalik, 5 fragmen medan perang ini memang dibuka setiap hari, tetapi 50 balok cahaya yang diproyeksikan setiap hari muncul di kota yang berbeda sesuai dengan aturan tertentu. Asli, Zhu Hengyu ingin memperbaikinya selama beberapa hari sebelum memasuki medan perang yang runtuh. Namun, Zhu Hengyu tidak punya uang. Zhang Chunhua masih memiliki sisa uang 5 warna, tetapi sangat sedikit yang tersisa. Di kota besar seperti kota Tiandu, uang Zhang Chunhua pada dasarnya cukup untuk membayar kamar 2 atau 3 hari. Jika uang itu dibayarkan untuk kamar, bagaimana cara mengatasinya? Di bawah keputusasaan, Zhu Hengyu tidak punya pilihan meskipun terburu-buru. Di bawah bimbingan Zhu Hengyu, sekelompok 3 orang tiba di dekat lapangan Tianbei Chengbei di malam hari. Ketika ketiganya tiba di dekat alun-alun utara, itu sudah penuh sesak. Di dekat alun-alun utara, saya menemukan tempat parkir dan menyimpan kereta rusa. Zhu Hengyu membawa Zhang Chunhua dan Nir bersama-sama dan berjalan menuju alun-alun utara. Kurang dari setengah jam tersisa sebelum sinar traksi muncul. Berakar kuat di belakang Zhu Hengyu, Zhang Chunhua dan Nier, dengan raut wajah mereka. Mereka tidak tahu mengapa Zhu Hengyu membawa mereka ke sini. Saya tidak tahu di mana itu. Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan di sini. Bertahan lama.
Zhang Chunhua akhirnya tidak bisa menahan diri, dan berkata dengan takut-takut, kemana kita pergi dan apa yang kita lakukan. Kenapa, aku takut aku akan menjual kalian dua wanita. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Zhang Chunhua menundukkan kepalanya dengan malu. Saya memiliki niat untuk menyangkalnya, tetapi saya benar-benar memiliki kekhawatiran seperti itu di hati saya. Melihat tatapan aneh Zhang Chunhua, Zhu Hengyu tidak baik menggodanya lagi. Hari ini adalah hari ketika Frost Battlefield dibuka. Aku akan membawamu ke Frost Battlefield untuk berkeliaran. Apa? Medan perang es? Zhang Chunhua dan Nir tercengang. Lelucon yang, bukankah keruntuhan medan perang semua orang muda yang luar biasa dan kuat di desa yang memenuhi syarat untuk masuk? Mereka anak yatim dan janda, apa yang mereka lakukan di sana? Runtuhnya medan perang sangat berbahaya. Yang buruk selalu dalam bahaya. Satu ceroboh, tetapi meninggal di sana. Melihat Zhang Chunhua dan wajah Nir yang tertegun, Zhu Hengyu berkata dengan ekspresi serius, saya telah mengatakan bahwa mencapai jalan yang ideal selalu bergelombang. Jika kamu bersembunyi di rumah, menolak bekerja keras, atau menolak mengambil risiko. Bahkan setelah 1000 tahun dan 10.000 tahun lagi, tidak akan mungkin untuk mencapai yang ideal dan mewujudkan impian itu. Dan, meskipun kamu dapat yakin, denganku, kamu akan dapat melindungi kamu dengan baik, dan tidak pernah membiarkan kamu menemukan kecelakaan. Mendengar Zhu Hengyu, meskipun Zhang Chunhua dan Nir masih sangat khawatir dan takut, mereka tidak banyak bicara. Karena Zhu Hengyu mengatakan bahwa dia bisa melindungi mereka secara komprehensif, dia pasti akan bisa. Mulai sekarang, mereka tidak punya pilihan selain mempercayai pria ini. Bagi mereka, pria di depan mereka adalah segalanya bagi mereka. Dia membuat mereka bahagia, dan mereka ada di surga. Dia membuat mereka sedih, dan mereka berada di neraka. Sekarang mereka telah memilih cara ini, mereka hanya bisa menjadi hitam satu arah. Bahkan jika mereka menyesalinya sekarang, mereka tidak akan kembali. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, di atas kubah langit, 5 bulan besar berangsur-angsur menyala. Sinar cahaya biru es jatuh dari salah satu bulan dan diproyeksikan di alun-alun utara Tianducheng. Melihat pemandangan ini, para biksu berpasangan dan bertiga keluar dari kedai-kedai di sekitar alun-alun dan bergabung ke alun-alun utara yang besar, yang cukup besar untuk menampung lebih dari 100.000 orang. Untuk menghindari keruntuhan, Zhu Hengyu mengulurkan tangannya dan memegang Zhang Chunhua bergandengan tangan dengan gadis ini. Dengan arus orang, berjalan menuju alun-alun utara. Dalam percakapan yang berisik, sekelompok orang memasuki lapangan utara. Pada saat yang sama, di atas alun-alun utara Tianducheng, cahaya bulan biru es semakin terang dan kuat. Akhirnya, sinar cahaya biru jernih dengan diameter ribuan meter terbentuk ke langit. Pada waktu bersamaan, dalam bunyi desing memecahkan langit, para biarawan di alun-alun utara kota Tiandu, satu demi satu, menghilang dalam sinar cahaya biru es. Tidak menunggu Zhang Chunhua dan Nir untuk memahami apa yang sedang terjadi. Sebuah bola cahaya biru membungkus Zhu Hengyu, Zhang Chunhua, dan Nir di dalamnya. Momen selanjutnya, di depan cahaya biru es, tubuh menghilang seketika di antara mata putih. Ketika Zhu Hengyu, Zhang Chunhua, dan Nir kembali terlihat lagi. Sudah di dunia yang aneh. Melihat sekeliling, langit putih. Angin dingin yang membekukan merintih di langit. Lihatlah kubah langit. Sebuah gunung 5 elemen memancarkan cahaya ilahi yang berwarna-warni, melayang tinggi di udara. Itu benar, yaitu membalikkan kelima elemen. Dan posisi saat ini dari 3 orang terbalik pada elemen yang rusak dari medan perang selama 5 elemen. Melihat keanehan dan lingkungan lain, Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas panjang. Sini, itu harus menjadi Battlefield Frost yang terkenal di antara 5 medan perang miniatur. Berdiri di alun-alun yang dingin, Zhu Hengyu agak bingung. Menurut pengamatan Zhu Hengyu, para biksu di lapangan Tianbei Chengbei saja telah mengumpulkan hampir 100.000 orang. Tetapi pada saat ini, lihat sekeliling. Hanya 8.000 orang yang tiba di sini. Meskipun lampu biru berkedip di alun-alun dan biksu baru terus-menerus ditransfer, jelas bahwa jumlah ini masih terlalu kecil. Medan perang es ini memproyeksikan 10 sinar cahaya traksi pada satu waktu. Di bawah setiap sinar cahaya, saya khawatir akan ada tidak kurang dari 100.000 orang. Setiap kali medan perang es terbuka, saya takut tidak akan ada jutaan orang. Tetapi karena saya benar-benar tiba di sini, mengapa hanya ada sedikit orang? Di antara keraguan, Zhu Hengyu segera berkomunikasi dengan Xuan Zongfa di laut. Segera, jawaban yang diinginkan Zhu Hengyu ada di sana. Medan perang 5 tingkat yang runtuh di tingkat terendah ini sebenarnya bukan medan perang yang runtuh. Lebih tepatnya, ini sebenarnya adalah 5 medan perang yang bersifat percobaan. 5 medan perang ini hanya cocok untuk pendatang baru yang tidak memiliki latihan. Keberadaan seperti Zhu Hengyu sama sekali tidak cocok untuk datang ke sini. Dia bisa memasuki 360 medan perang nyata. Di dunia 5 elemen, kebanyakan orang sebenarnya lahir di dunia 5 elemen. Karena membalikkan 5 elemen dunia adalah dunia yang terlarang. Oleh karena itu, orang yang lahir di dunia 5 elemen terbalik tidak memiliki mana dan tidak bisa berlatih.
Jika Anda membiarkan mereka langsung ke medan perang yang runtuh. Tepat di atas medan perang yang runtuh, gravitasi super akan langsung menghancurkan mereka menjadi abu terbang. Demi generasi mendatang, kami membalikkan kekuatan dalam dunia Five Elements dan membersihkan 5 fragmen kecil dari medan perang yang rusak. Dan itu disesuaikan dengan orang-orang biasa yang tidak memiliki mana. Dalam 5 medan perang ini, bahkan orang biasa pun bisa keluar masuk dengan bebas. Sejujurnya, 5 medan perang yang runtuh ini dipersiapkan untuk keturunan-keturunan yang kuat dari semua ras di dunia 5 elemen. 5 potong medan perang yang rusak hanya memiliki satu aturan. Masing-masing, emas, kayu, air, api, bumi. Medan perang es tempat Zhu Hengyu sekarang adalah medan perang yang penuh dengan energi air yang kaya. Sebaliknya, energi emas, kayu, api, tanah, dan 4 garis lainnya telah ditekan hingga batasnya. Biksu air, kecepatan budidaya di sini akan meningkat 10 kali lipat. Kekuatan tempur para biarawan air di sini juga 10 kali lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa Frost Battlefield awalnya adalah medan perang percobaan yang didedikasikan untuk para beku air. Jika Anda bisa memilih, Zhu Hengyu tidak akan pernah datang ke sini. Bahkan jika Anda ingin memasuki medan perang percobaan, Anda tidak harus memilih sistem air. Tapi sekarang, Zhu Hengyu tidak punya pilihan sama sekali. Jika dia tidak ingin cara untuk menghasilkan uang sesegera mungkin, dia dan Zhang Chunhua, serta ibu dan anak perempuan Nir akan tidur di jalanan. Adapun, mengapa hanya ada 1 atau 2.000 orang di alun-alun utara? Alasannya sangat sederhana. Meskipun 5 medan perang uji coba utama akan dibuka setiap hari, dan setiap medan perang uji coba, 10 balok sinar traksi akan dibuang setiap kali, tetapi setiap blok akan menghancurkan medan perang dan hanya menarik 3.000 target sekaligus. Setelah penuh, tidak akan ada lagi daya tarik. Meskipun ada banyak orang di lapangan, jika Anda ingin memasuki medan perang persidangan, Anda harus menjadi salah satu dari 3.000 yang paling kuat dari orang-orang ini. Tentu saja, jika Anda cukup kuat, Anda juga dapat membawa banyak mitra ke medan perang percobaan seperti Zhu Hengyu. Paling-paling, 1 orang dapat membawa tim kecil yang terdiri dari 10 orang ke medan perang percobaan. Antara pikiran Zhu Hengyu, lampu biru menyala, ribuan sosok muncul satu demi satu di alun-alun. Segera kerumunan yang berkumpul di alun-alun mencapai 3.000 orang. Lampu biru berkedip terus-menerus akhirnya surut. Di minggu depan, semua orang akan mencoba dan mengambil risiko di sini. Perlu disebutkan bahwa, 5 hukum waktu yang melanggar puasa di medan perang ini tidak sama dengan membalikkan dunia 5 elemen. Suatu hari di medan perang es, hanya 1 jam berlalu setelah membalikkan 5 elemen. 1 minggu di sini, dikonversi ke terbalik 5 elemen, sebenarnya hanya 6 jam. Ketika Zhu Hengyu dan ketiga pria itu memasuki medan perang es, waktu terasa seperti pukul 6 atau 7 malam. Setelah 6 jam, mereka pergi dari sini dan kembali ke dunia Five Elements yang terbalik, yang seharusnya 6 atau 7 pagi. Zhu Hengyu dengan cepat memilah informasi. Pada saat yang sama, Badan Xuan Zongfa juga dengan cepat menganalisis dan memilah semua informasi dan intelijen tentang Frost Battlefield. Dan dengan cepat, dalam benak Zhu Hengyu, menguraikan peta hantu 3 dimensi dari medan perang es. Semua jenis kecerdasan terus ditransmisikan ke pikiran Zhu Hengyu untuk memberikan dukungan informasi untuk pilihan berikutnya. Menyortir arus informasi dengan cepat ke dalam pikiran saya. Zhu Hengyu memegang Nir di satu tangan, Zhang Chunhua di satu tangan, dan berjalan melintasi kerumunan menuju tepi alun-alun. Menurut informasi dari Xuan Zongfa, ini adalah satu-satunya kota di Frost Battlefield Frost City. Di Frost City, semua bangunan terbuat dari Xuan Bing. Bangunan Xuan Bing ini, di bawah sinar matahari, dapat digambarkan sebening kristal dan indah. Tidak ada keindahan seperti itu di dunia. Di setiap bangunan Xuan Bing, ada manusia salju, penduduk asli dari medan perang es. Manusia salju yang disebut juga makhluk yang sangat cerdas. Sebagai penduduk asli dari Battlefield Frost, mereka dapat tinggal di Frost Battlefield ini secara permanen. Di sini, mereka menjalankan tokoh satu persatu. Manusia salju ini dijinakkan oleh orang-orang perkasa yang membalikkan kelima elemen. Atau avatar, atau gangguan. Tentu saja, ada juga binatang buas, atau bentuk keberadaan lainnya. Manusia salju jinak ini, bukannya pemiliknya, mengoperasikan toko di kota beku ini. Hanya ada satu mata uang perdagangan di sini, dan itu adalah voucher. Voucher yang disebut ini adalah mata uang alternatif yang dipromosikan bersama oleh orang-orang kuat yang membalikkan kelima elemen. Karena uang 5 elemen, tidak mungkin membawa dunia 5 elemen terbalik. Oleh karena itu, dalam medan perang yang runtuh ini, voucher digunakan sebagai mata uang transaksi. Jika Anda ingin berdagang di sini, Anda hanya dapat menggunakan voucher. Zhu Hengyu bermaksud untuk membuka gelang Kaisar Es dan mengambil kekayaan di gelang Kaisar Es dengan imbalan sejumlah kekayaan. Tetapi setelah tiba di pasar di tepi alun-alun, Zhu Hengyu kecewa menemukannya. Bayi seperti emas, perak, batu ajaib, kriolite, pyrolite, semuanya tidak berguna di sini. Sebagai orang asli di sini, manusia salju awalnya membutuhkan kriolite.
Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa mereka bukan pemilik toko. Uang di toko juga milik pemiliknya. Meskipun manusia salju ini sangat menginginkan kriolite Zhu Hengyu, mereka tidak dapat menukar uang dengan Zhu Hengyu dengan uang di tangannya. Dalam keputusasaan, Zhu Hengyu harus berbalik dan pergi. Tampaknya Zhu Hengyu hanya bisa mendapatkan uangnya sendiri dan mendapatkan makanan yang cukup ketika dia menginginkan 5 elemen. Satu-satunya cara untuk mendapatkan uang 5 elemen adalah pergi ke medan perang es untuk memburu monster salju. Dengan Zhang Chunhua dan Nir, Zhu Hengyu mengemudi menuju gerbang kota Frost sepanjang jalan. Frost City dibangun di dalam lembah melingkar. Hanya ada satu pintu keluar di lembah. Ada juga satu-satunya cara ke medan perang es. Karena keterlambatan pasar di depan, ketika Zhu Hengyu dan rombongannya tiba di gerbang kota Frost City, sebagian besar 3.000 biksu telah pergi. Sebentar lagi, Zhu Hengyu membuka gelang Kaisar Es. Saya melihat sosok gelap muncul di depan Zhu Hengyu. Sosok ini gelap di mana-mana, dan ada 9 garis-garis emas gelap yang tersebar di permukaan tubuh. Di tengah sepasang tanduk tegak, tanduk emas berkilau menunjuk langsung ke langit. Benar, monster hitam ini adalah gadis hitam. Selama perjalanan ini, Zhu Hengyu tidak membawa siapapun selain gadis hitam. Gelang Kaisar Es tidak bisa menampung makhluk hidup. Namun, gadis hitam itu pengecualian. Selama jiwa terjepit di menara penghilang jiwa di tengah dahi, tubuh pertarungan gadis kulit hitam setara dengan tubuh yang tidak hidup. Mudah untuk dimasukkan dalam gelang Kaisar Es. Saat dibutuhkan, panggil saja gadis hitam itu. Jiwa gadis hitam keluar dari menara jiwa dan mengambil kendali tubuh perangnya, dan dia bisa hidup dengan seketika. Perlu disebutkan bahwa, mahkota Sanyang Kaitai Zhu Hengyu tidak membawanya. Karena kekuatan Sun Meiren masih terlalu lemah, tidak ada keterampilan bela diri. Karena itu, Zhu Hengyu meninggalkan serangkaian harta karun seperti mahkota Sanyang Kaitai ke Sun Meiren untuk membela diri. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.